Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semua dan juga adik dan alhamdulillah kita bisa ketemu di sore hari ini di tempat yang sangat cozy ya, sangat enak sekali, G-Work di Gradi City Mall. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Bambang Setiawan atau biasa dikenal dengan Bambang Jangkrik ya. Bambang Jangkrik. Jadi kalau teman-teman pengen kenal bisa di Google, di search Bambang Jangkrik atau Bambang Setiawan Jangkrik atau Bambang Jangkrik Cirebon ya itu. Kenapa dipanggil Bambang Jangkrik? Itu karena kebetulan usaha yang saya lakukan itu di bidang jangkrik kan. Kalau sekarang lagi tren tuh ada film yang sangat laris ya, yang mencapai rekor gitu, Jangkrik Bos. Nah, itu ya, kalau ini portal website kita di trasjaya.jangkrik.com itu ya. Oke, terus sedikit perkenalan, alamat saya di Desa Batu Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Jadi di sana alamat rumah, kantor sekaligus gudang jangkrik kita gitu ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai cerita tentang pengalaman usaha saya ya, yang sudah 8 tahun saya geluti di bidang perjangkrikan ini, saya pengen nanya, teman-teman nggak pernah mengetahui kalau misalkan uang yang beredar di seluruh dunia ini ya kan, dikumpulkan di satu tempat, misal di Gradi City gitu kan, di parkirannya apa semua kan kayaknya penuh bakal mall ini gitu, berapa lantai, 3 lantai gitu. Dikumpulkan kemudian dibagi per orang sejumlah, sekarang berapa ya jumlah penduduk dunia, mungkin 5 miliar rupiah ya. Kira-kira per orang itu akan dapat berapa ya? Pilihannya, per orang itu akan dapat 24 juta rupiah atau 240 juta rupiah atau 2,4 miliar atau 24 miliar. 24 juta atau 240 juta atau 2,4 miliar atau 24 miliar. Bapak, kira-kira kalau uang dikumpulkan kemudian dibagi rata ke per orang, semua penduduk, semua manusia di dunia, kira-kira dapat berapa per orang? Dari pilihan tadi tuh, dari kasih pilihan 240 juta ya, Mbak berapa? Hah? Banyak? Ya, banyak ya. Ya, ada yang lain? Mbak yang baju merah kira-kira berapa tuh? Iya, apa? 24 miliar. Iya. Ini jangan-jangan karena banyaknya aja gitu. Iya. Jadi ternyata berdasarkan riset dari Gallup Internasional tahun 2011, udah lama banget, 2011. Kalau uang dikumpulkan di seluruh dunia ini taruh satu tempat, kemudian dibagi satu persatu sebanyak sekian miliar, 5-6 miliar orang, ternyata per orang itu akan dapat 24 miliar. Ya, 24 miliar. Kita sekarang punya uang berapa? Mbak punya uang berapa sih? Ya. Ya, bahkan Presiden Jokowi aja 17 miliar kalau nggak salah ya, 71 berubahnya. Ya, ternyata 24 miliar. Itu sangat banyak lah, sangat banyak. Saya kira orang di Cirebon hanya segelintir orang yang punya uang seperti itu. Gitu. Artinya apa, teman-teman sekalian? Kalau kita ingin mencari sesuatu, misalnya kita mencari pacar gitu, di lokasi yang kira-kira semuanya banyak perempuan misalnya, atau kita cari makanan di jajanan kuliner, di festival kuliner, kira-kira kita dapat nggak kuliner? Dapat kan? Gitu. Artinya apa? Sebenarnya ketika kita ingin mencari rezeki, mencari uang kasarnya gitu, itu sebenarnya sangat mungkin, karena kalau dibagi per orang itu akan dapat 24 miliar. Gitu. Cukup banyak, cukup lah untuk keluarga kita, untuk sampai ke anak mungkin kan, seperti itu. Gitu. Jadi artinya uang di bank itu sangat banyak, mungkin caranya saja
yang kita belum tahu bagaimana cara yang fair untuk bisa berkompetisi sehingga uang itu bisa kita raih. Kita kan ada persaingan kompetisi gitu ya. Nah, ternyata uang itu 95% dikuasai hanya oleh 5% orang di dunia saat ini gitu. Ya. Bahkan 90% uang hanya dikuasai oleh 1%. Artinya kita jangan berputus asa, ternyata aset atau kapital itu, uang itu ada. Tinggal bagaimana kita mencari uang dengan halal, dengan fair, kita rebut atau kita berkompetisi secara sehat seperti itu. Nah, itu ceritanya dibagi rata dapat 24 miliar. Tapi menurut penelitian itu tersebut dilanjutkan, sayangnya ketika sudah dibagi rata 24 miliar, dalam kurang dari 2 tahun komposisi uang tersebut akan kembali normal. Ya, kembali normal, 95% dikuasai oleh 5%. Gitu. Karena apa? Ternyata yang membedakan antara orang yang 5% dan orang yang 95% itu adalah karakternya. Ketika dibagi 24 miliar per orang, karakter orang-orang yang 95% itu dia orientasinya itu ke arah konsumtif. Ya. Sementara orang yang 5% itu dia orientasinya ke arah produktif. Bagaimana uang yang dia punya itu istilahnya beranak pinak, produktif, bisa berkembang. Akhirnya yang 95% itu kembali disedot oleh yang 5% tadi. Artinya apa? Maka kita mulai sekarang kita harus mulai berubah. Karena Indonesia ini potensinya sangat besar. Kita negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia, 260 juta ya, gitu. Tapi kalau mentalnya seperti ini, kita hanya menjadi negara konsumen, konsumtif, bukan negara produktif. Nah itu hanya sekedar pembukaan saja, gitu. Jadi mental orang yang kaya gitu ya, bahasanya kasarnya gitu, mental orang produktif itu menggunakan aset yang dia punya secara produktif. Tapi sayangnya itu hanya 5%. Nah mudah-mudahan teman-teman di sini dan juga yang melihat kita itu termasuk golongan yang 5% ya. Karena ini termasuk cara yang sangat baik sekali diselenggarakan oleh Pon Cirebon ya, untuk menyebar inspirasi bersama-sama gitu. Saya pun akan ikut belajar di sini gitu. Tentunya ya teman-teman di sini sudah mengalokasikan waktunya untuk di sini, yaitu tergolong ke yang 5% itu ya. Amin gitu. Gitu. Nah, terus apa sih? Ya tadi produktif ya, pertama produktif. Terus kenapa sih saya kok diundang di sini gitu? Usaha jangkrik gitu kan ya. Usaha jangkrik ya. Nah, mungkin Mas Agus tuh melihat atau Buat Cirebon melihat ternyata saya mungkin kalau untuk usaha ya sosok lah ya, lumayan lah ya kan, karyawan ada 30, anggota mitra kita ada 100 ya lumayan lah, tapi nggak terlalu kayak orang-orang yang bermodal besar, usahanya sangat besar gitu. Cuman yang saya miliki kira-kira mungkin menurut saya punya diferensiasi, punya perbedaan gitu. Karena saya menggeluti usaha yang tidak banyak orang yang menggelutinya gitu. Dengan perbedaan atau diferensiasi ini pun kemarin atau tahun lalu kita diundang di PND gitu ya, untuk memaparkan waktu itu si olahan jangkrik gitu. Jadi yang pertama produktif, yang kedua diferensiasinya apa sih kita nih gitu. Kita nggak mungkin lah dengan keterbatasan kita baik waktu ataupun modal ataupun tenaga keahlian, kita nggak mungkin menyasar semua hal. Jadi kita perlu diferensiasi kita apa sih? Gue bang jangkrik gitu, lo apa? Apakah ada teman saya tuh ini, namanya siapa? Yuli Kelor, dia nyumbangkan daun kelor. Jadi Yuli Kelor gitu loh, dia different gitu. Lo apa gitu? Ya. Nah itu yang kedua, yang ketiga mungkin ya fokus satu titik itu gitu. Fokus karena satu titik kalau itu sudah tercapai
nanti kita lewati titik berikutnya. Kemarin tuh habis lihat film Mortal Engine, ada iklan film gitu, iklan film Spider-Man yang kartun tuh. Nah, kata dia kan ada diskusi yang menarik, yang menginspirasi saya. Katanya, aku ingin menyelamatkan semua orang di dunia ini. Bagaimana caranya? Oh, nggak bisa. Kamu fokus, kamu selamatkan satu orang, maka kamu akan menyelamatkan semua orang. Gitu. Jadi caranya itu fokus satu, nanti multiplier efeknya itu banyak juga ternyata. Gitu. Kemudian kita fokus, gitu ya. Setelah itu kita beralih fokus ke yang lain. Jadi saya pun begitu, saya menggeluti usaha jangkrik ini benar-benar dari nol. Kemudian sampai 6 tahun saya sangat fokus di jangkrik ini. Setelah 2 tahun ini jangkrik sudah mulai tertata, sistemnya berjalan. Ya saya pun mengembangkan usaha-usaha yang lain. Seperti itu. Nah, ini suruh cerita tentang profil dan sejarahnya. Kenapa sih sampai menggeluti usaha jangkrik itu? Nah, baiklah. Jadi sebenarnya saya bukan orang yang senang usaha. Pertama, saya bukan keturunan dari orang yang pengusaha gitu. Bukan. Saya orang tua kedua-duanya, bapak saya PNS, ibu saya di desa, gitu, di Bakung, gitu. Jadi tidak ada darah pengusaha, gitu. Makanya waktu terjun usaha awal-awal itu saya dimarahi, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu awal-awal saya itu orientasinya lebih ke akademik, gitu ya. SMP, saya di SMP 5, gitu. SMP 5 Negeri Cirebon. Kebetulan teman-teman angkatan saya bulan ini mau ngadain reuni tanggal 24 ya. Sekarang iklan ya. Terus SMA 1 ini lebih nggak ada kepikiran sama sekali, nggak pernah misalkan jualan apa, kayak teman-teman pengusaha itu dulunya pernah jualan dari SMA misalnya gitu. Tapi ketika saya masuk kuliah, mulai itu dapat wawasan baru tentang leadership, tentang entrepreneurship. Waktu itu saya masuk ke TB di Bandung, TB jurusan teknik sipil. Dengan serta-merta sejak tahun pertama ya masuk ke ITB, ya mungkin karena tuntutan kebutuhan juga ya, karena kita bukan berasal dari keluarga mampu, harus hidup di luar kota, harus membantu orang tua kita. Akhirnya saya jualan. Alhamdulillah, singkat cerita, berkembang dengan cukup baik. Waktu itu di usaha ini catering kan, di Bandung tuh kehidupannya 24 jam ya, terus banyak kampus-kampus besar, jadi itu paksa-paksa catering saya waktu itu. Acara-acara kayak seminar atau acara-acara kampus, mahasiswa, dosen apa, alhamdulillah sudah berkembang cukup baik. Nah, tapi ketika saya menjelang lulus, saya tuh ada kretek di hati ya, ingin pulang kampung gitu. Berbeda dengan teman-teman saya yang setelah lulus dari ITB, dia melanjutkan kerja di perusahaan-perusahaan yang bonafit, multinational company, BUMN. Saya malah pulang kampung ke Cirebon gitu kan. Kenapa? Waktu itu kebetulan industri rotan ya, kan Bakung Kidul ini sentra pengrajin rotan itu sedang menurun, sehingga banyak teman-teman dan tetangga saya di Bakung itu yang kehilangan pekerjaan. Nah, awalnya seperti itu. Akhirnya saya pulang kampung, cita-citanya pengen memberikan lapangan kerja lah, cita-citanya. Tapi waktu itu pulang kampung dengan tidak ada modal, istilahnya keahlian saya jadi sipil, kira-kira diimplementasikan ke desa itu bagaimana, ternyata tidak semudah cita-cita saya itu. Nah, seperti itu. Akhirnya alhamdulillah kebetulan dapat jodoh orang Cirebon juga, jadi ya sesuai rencana lah, dengan mudahnya saya bisa pulang kampung ke Cirebon ya, pulang Cirebon, kemudian merintis usaha jangkrik ini gitu. Kenapa sih usaha jangkrik gitu? Karena dengan latar belakang saya yang tidak bermodal,
ternyata jangkrik ini bisa dikembangkan usahanya dengan modal yang sangat kecil. Waktu itu saya menjual motor saya dengan hanya 7 juta saya bisa memulai usaha. Nah, jadi modalnya kecil, terus panennya singkat. Cuma 30 hari dia udah bisa panen. Jadi cash flow sehat dan cepat gitu ya. Kalau usaha yang lain misalkan sapi tahun-tahun, kambing minimal 4 bulan kan, atau usaha-usaha yang lain. Nah, saya akhirnya ketemu dengan jangkrik 1 bulan dan dia continue, tidak ada musim, sepanjang tahun itu dia bisa berjalan. Kemudian tempatnya fleksibel, bisa di latar rumah, bisa di kamar, kalau kita ada yang di kamarnya gitu. Tapi tempatnya fleksibel. Terus dia tidak menimbulkan polusi, bau, polusi penyakit dan lain-lain. Kan kalau peternakan itu rata-rata banyak kendala sosialnya karena ada bau dan lain-lainnya. Nah, jangkrik itu tidak ada. Nah, kemudian dia padat karya sesuai dengan ekspektasi saya tentang usaha yang saya buka. Dengan modal yang kecil dia bisa membuka pekerjaan untuk banyak orang. Ya, kalau perhitungan kasarnya untuk mencetak penghasilan UMR itu jangkrik butuh 10 juta modalnya, itu bisa mencetak penghasilan UMR. Satu orang itu potensinya bisa mengerjakan kapasitas usaha satu orang sendiri tanpa karyawan itu 2 kali penghasilan UMR potensi bulanannya. Seperti itu 10 juta itu separuhnya untuk modal investasi peralatan beternak dan kotak jangkrik, dan 5 jutanya modal kerja itu di luar tempat gitu ya. Terus yang selanjutnya dia banyak memakai makanan yang reuse ya. Kebetulan sekarang ini bareng juga ya kita dengan adik saya Syafira Setiawan Ara. Ada sama marganya belakangnya Setiawan. Ada ketemu di sini gitu. Nah, kita tentang lingkungan. Jadi jangkrik ini reuse, kita memakai barang-barang yang sebelumnya sudah dipakai kita gunakan lagi, kayak karung terigu untuk packingnya, terus ekstrim ya, kerak telur, bekas telur kita gunakan lagi. Kemudian dia mengkonsumsi apa yang ada di lingkungan, rumput, eceng gondok, pelepah pisang, laras. Nah, itu kita banyak manfaatkan. Yang dulunya kita kan sana ada sungai-sungai itu yang tadinya tercemar oleh eceng gondok, sekarang malah nggak ada eceng gondok, malah berkurang, kurangan gitu ya, sampai kita nyari di daerah lain. Nah, itu potensi dari segi budidayanya. Terus pastinya kalau usaha itu yang utama itu kan pemasarannya gitu. Nah, ternyata jangkrik ini memang saat ini masih pasar yang sangat baik itu adalah pakan burung ya, dan umpan mancing. Nah, itu tapi alhamdulillah walaupun dia itu adalah pasar hobi gitu ya, artinya sekunder, tapi ini termasuk hobi yang lestari. Kita tahu kan dari dulu mungkin orang tua kita sangat suka hobi memelihara burung, sampai sekarang pun alhamdulillah sangat lestari, bahkan senantiasa naik, beda dengan misalkan hobi yang lain. Kita tahu dulu pernah booming berpakit, tapi sekarang kan sangat jarang sekali gitu. Dan ternyata kebutuhan akan jangkrik itu sangat tinggi. Jadi terutama misalkan semakin besar kotanya itu dia kebutuhan jangkrik pun semakin. Sebetulnya kami sudah pernah ketemu gitu ya. Cuma saya dari penjelasan Pak Bambang ini lebih tertarik lagi. Ini Pak Bambang, tadi kalau misalkan kita ingin menjadi mitra usaha dan juga itu, kira-kira seperti apa persyaratannya dan ada minimalnya itu berapa? Itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bisa langsung dijawab sama Pak Bambang. Ya, untuk menjadi mitra, biasanya mitra ini dia akan sangat mudah bergabung bersama kita kalau dia punya tempat yang tidak terpakai.
biasanya itu. Tapi kalaupun harus menyediakan tempat ya itu resiko harus menyediakan tempat. Tapi kalau tempatnya sudah ada itu mudah sekali, soalnya biaya yang lainnya kan relatif terjangkau gitu. Nah, yang pertama ya tentunya kalau bisa analisa dulu peluang usaha jangkrik ini. Jadi kita mitra itu kan dia nanti pembesaran, kemudian hasil panen itu kita tampung. Yang inti itu di situ, nanti ada kontrak jual beli, semua hasil panen akan kami tampung. Sebaliknya mitra tidak boleh menjual bebas keluar. Intinya sih di situ ada komitmen bersama. Tapi ya diharapkan mitra ini ya tidak setengah-setengah. Jadi dia sudah menganalisa terlebih dahulu tentang peluang usaha jangkrik, jadi ketika masuk dia sudah mantap gitu. Intinya sih itu nanti kita sudah membuat kontrak tertulisnya untuk kemitraan. Nanti kita buka kontrak 1 tahun ya untuk beternak gitu. Selama itu kita jalankan aturan main sesuai dengan komitmen dalam kontrak tersebut. Nah itu tapi khusus untuk masyarakat di Ciayu Majakuning, khusus untuk Ciayu Majakuning. Yang pertama ya kita pengen dari sendiri dulu lah yang kita berdayakan. Yang kedua kendala operasional, kalau terlalu jauh ya kita juga repot. Nah, nanti mitra ini kami bina dan kami garansi pemasarannya. Intinya sih itu untuk kemitraan. Teman saya tuh Andi Saputra ya, kalau mau tahu tentang itu baik finansial. Tadi pertanyaannya tentang aspek finansial, pengaturan keuangan. Kalau bisa pisahkan keuangan pribadi dengan uang usaha ya. Bahkan kita sebagai owner pun ada alokasi gajinya ya. Kita jadi kalau dalam usaha itu kan ada pemilik, dia mendapatkan usaha atas saham dia. Terus ada pekerja ya, dia mendapatkan atas kerjaan dia. Jadi ada founder, jadi ada pemilik, owner. CEO itu karyawan. CEO itu. Soal melanjutkan, saya ingin bertanya, ya itu pertanyaan saya seperti ini. Dimana kan Mas Bambang kan udah punya banyak cabang tuh Mas ya. Itu kan otomatis sudah ada pendapatan yang besar. Nah, pertanyaan saya ini dengan pendapatan seperti itu nih, gimana cara mengatur keuangan Mas Bambang sendiri supaya keuangan buat kayak hidup ada dan juga produksi kita tetap jalan sesuai biasanya. Terima kasih itu menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.